Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Potraman Hamzah. Saya dari kelas TI 20B, program studi teknik industri, dan saya dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang HTML ya teman-teman. Apa itu HTML dan tag-tag yang ada di dalam HTML. Nah, baik untuk pengenalan HTML ya. Apa sih HTML itu? HTML itu adalah Hypertext Markup Language ya, atau sekumpulan simbol-simbol ya, atau tag yang dituliskan dalam sebuah file yang dimaksudkan untuk menampilkan halaman pada web browser ya. Nah, HTML ini memiliki fungsi atau kegunaan, misalnya contohnya dalam halaman Facebook misalkan ya. Nah, ini untuk mengedit atau mengatur atau membuat halaman web menjadi lebih menarik gitu ya, seperti pada halaman Facebook misalkan, atau pada halaman ya apapun, blogspot atau apapun gitu ya. Jadi supaya lebih menarik gitu, nanti bisa disisipkan gambar, warna, ataupun tulisan-tulisannya seperti itu. Nah, baik, kita langsung ke sebelum masuk ke pengoperasian, nah kita butuh dua aplikasi ya. Aplikasi yang pertama ini adalah XAMPP ya. Nah, ini bisa di-download di Google ya, teman-teman. Bisa langsung download. Nah, setelah kita buka XAMPP-nya, langsung kita start di sini ya, di bagian Apache dan MySQL. Kita start. Nah, kalau sudah hijau seperti ini, artinya ini sudah jalan ya, atau sudah running. Gitu kan. Oke, langsung kita masuk ke aplikasi yang kedua. Nah, aplikasi yang kedua ini adalah Sublime Text. Ya. Duh, mohon maaf, suara motor banyak nih. Aduh. Nah, kita masuk ke Sublime Text ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke situ, sebelum kita menjalankan operasi ini ya, operasi apa? HTML-nya, yang pertama kita lakukan adalah save dulu ya. Save as dulu. Save as dulu, kita masuk ke Windows 10 disk C, lalu kita masuk ke XAMPP, folder htdocs. Nah, di sini kita buat new folder saja ya. Nah, kita buat new folder. Sebetulnya saya udah bikin, cuma kita bikin lagi aja. Misalkan di sini nama foldernya apa ya? Nama foldernya, nama saya deh, Rizal. Nah, ini bisa fleksibel ya, namanya bisa apa saja, yang penting ini dibuat tanpa spasi aja ya. Bagusnya dibuat tanpa spasi. Kalau misalkan ada dua, misalkan bisa pakai disatukan saja, tidak usah dispasi gitu ya. Nah, kita open folder yang saya tadi, Rizal. Nah, di sini kita kasih nama file name-nya adalah, filenya misalkan Alpro aja deh ya. Algoritma dan pemrograman gitu. Alpro. Dot. Di sininya kita pakai format HTML. Sekarang kita save. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, nah, kita cek dulu di filenya, file explorer ya. Kita cek dulu di, kita buka lagi yang tadi, XAMPP, htdocs, terus nama saya Rizal tadi. Nah, seperti ini ya. Kalau mau lihat ini sudah formatnya HTML atau belum, kita klik properties saja. Ya, kalau sudah klik properties, nah di sini sudah ada HTML. Oke, kita oke kan? Nah, kalau sudah seperti itu, kita ini minimize. Nah, kita langsung mulai saja ya. Kita langsung mulai. Nah, yang pertama yang harus dilakukan untuk menjalankan HTML ini,
Tentunya yang pertama kita masukkan HTML. Nah, di sini kurung buka ya, kurung buka HTML, gitu kan. Lalu kurung tutup, lalu enter. Nah, setelah HTML apa? Selanjutnya adalah head-nya ya. Kita buat head. Nah, jangan lupa kurung tutup. Nah, head ini adalah berisi informasi umum dari sebuah halaman web ya. Nah, kalau HTML ini baris paling atas dari setiap file HTML. Nah, kita sudah buat head. Kalau kita sudah buat head, kita selanjutnya buat apa? Title. Oke, title. Ya, kita langsung enter saja ya. Oh, yang tadi ini juga bisa di enter. Kalau tidak di enter, jadi kita bikin tutupnya ya. Kalau misalkan tidak di enter, kita bikin tutupnya. Nah, tutupnya yang ini ya. Nah, yang ini adalah tutupnya nih. Ini adalah tutupnya. Nah, kalau misalkan tadi belum di enter, kita bikin tutupnya terlebih dahulu. Kalau tidak mau di enter gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke title. Kita masukkan judulnya di sini apa yang kita mau. Misalkan titlenya tugas algoritma. Oke. Ya. Sudah, kita masuk tugas algoritma. Setelah title, tag selanjutnya adalah kita masukkan body ya. Body. Oke. Nah, body ini berisi tentang settingan atribut untuk keseluruhan dokumen ya, body ini ya. Nah, kalau kita sudah masuk ke body, kita enter, lalu kita sekarang buat paragraf. Paragraf ini disingkat P ya. Nah, untuk paragraf ini disingkat P. Oke. Nah, setelah paragraf ada tag bold ya, ada bold atau huruf tebal. Nah, di sini ada bold. Kita paragrafnya langsung enter saja, P, enter. Lalu kita bikin lagi B, bold, ya, enter lagi. Salah, body. Salah. Itu body. Oke, B. Nah, ini yang bawah ya. Enter. Nah, setelah B, di sini kita masukkan huruf lagi ya. Kita masukkan apa? Karena B itu bold, kita masukkan huruf besar saja. Huruf besar, huruf tebal. Huruf tebal. Nah, seperti ini ya. Oh ya, sebelumnya di sini jangan lupa ini ditutup HTML-nya ya. Untuk HTML-nya tutup. Kalau tidak ditutup nanti operasinya tidak akan berjalan. Oke, untuk HTML-nya jadi HTML terus head terus nanti tutupnya terakhir HTML/HTML ya, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini misalkan mau langsung coba, kita coba dulu. Kita masuk ke file, langsung kita save. Oke. Nah, kalau sudah save, karena tadi browsernya adalah UC browser, Opera Mini maksudnya, langsung ke sini ya. Langsung ke Opera Mini masuk. Nah, kita coba tulis localhost / nama foldernya tadi apa. Nah, kita lihat nama foldernya. Nama foldernya di sini adalah nama saya ya, Rizal. Nama foldernya adalah Rizal. Oh, huruf R-nya besar. Rizal.
slash baru nama filenya. Nama filenya tadi adalah alpro.html. Nah, seperti ini ya. alpro.html. Oke, kita langsung coba saja. Enter. Nah, di sini muncul ya tadi ya. Salah. Nah, yang kita masukkan tadi kan pertama HTML, terus head, terus di sini ada title. Title-nya tugas algoritma. Nah, title ini berada di bagian sini. Title-nya kan tadi sudah ditulis tugas algoritma. Nah, terus yang kedua adalah huruf tebal. Huruf tebal ya. Huruf tebal. Dan di sininya juga ternyata hurufnya tebal gitu kan. Berbentuk bold. Nah, oke, setelah itu kita coba lagi. Kita coba lagi bikin yang baru. Paragraf lagi. P. Enter. Nah, yang kedua ini ada tag I ya, atau italic. Italic ini adalah huruf miring. Nah, kita masukkan saja lagi sama huruf miring. Nah, setelah ini kita coba lagi mungkin beberapa tag HTML lagi ya. Nah, setelah italic selanjutnya adalah kita buat lagi P di sini. P, enter. Italic ya. Enter. Italic, enter. Nah, italic ini adalah bukan italic. Bukan I. Oke. Nah, enter. Nah, ini adalah singkatan atau perintah untuk underline ya, atau garis bawah. Nah, underline kita tulis lagi di sini garis bawah. Ini bisa ditulis apa saja ya. Bisa ditulis apa saja, bebas. Nah, kalau saya sesuaikan dengan ininya ya. Kalau ininya bold, saya sesuaikan ininya huruf tebal, italic miring jadi huruf miring, dan U untuk underline garis bawah. Nah, kita coba lagi yang lain. Paragraf lagi. Nah, tag yang selanjutnya adalah pre ya. Pre. Nah, pre ini ini belum di enter. Nah, pre ini adalah perintah untuk menampilkan tulisan yang ditulis di sininya sesuai gitu. Sesuai dengan apa yang ditulis di sini, seperti itu. Pre-nya kita tulis aja selamat malam. Oke. Selamat malam, kita enter lagi. Kita buat satu lagi saja ya. Kita lihat. P paragraf, enter. Nah, tag HTML yang selanjutnya, nggak usah. Kita coba dulu aja. Sampai sini dulu kita coba. Terlalu banyak sepertinya. Nah, kita coba lagi ya. Ini kita save lagi. Kalau misalkan kita mau nyoba, kita save lagi. Nah, kita masuk lagi ke browser. Kita refresh. Nah, di sini kan sudah muncul. Nah, yang tadi ini yang italic huruf miring, dan yang ini untuk memunculkan underline garis bawah ya. Di sini ada garis bawahnya. Terus tadi yang selamat malam itu adalah yang sesuai dengan apa yang ditulisnya gitu. Fontnya sama. Pokoknya sesuai dengan apa yang ditulis di sini ya. Oke, kita masuk selanjutnya. Kita buat paragraf lagi. Enter. Nah, yang selanjutnya adalah H1 atau header. Header 1 ya. Header 1 ini adalah hurufnya besar ya. Semakin kecil angkanya, hurufnya akan semakin besar. Kita coba sampai H3 saja ya. Kita coba sampai H3. Nah, di sini kita tulis lagi selamat malam saja. Selamat malam. Oke. Nah, sudah kita
enter lagi, masuk lagi paragraf, enter, masuk lagi H2, enter. Nah, H2 tulis lagi selamat malam. Selamat malam. Oke. Nah, yang selanjutnya kita masuk lagi ke, mohon maaf sebentar, suara motor. Nah, kita masuk lagi ke paragraf. Ya, paragraf, masuk lagi ke H3. Oke, kita buktikan ya. Selamat malam. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita save. Oke, sudah di save. Kita langsung coba lagi ke browser ya. Kita buka lagi, kita refresh. Nah, kan betul. Nah, ini H yang pertama, H1 selamat malam. Semakin kecil angkanya, semakin besar hurufnya. H1 hurufnya besar, H2 hurufnya mengecil, H3 semakin mengecil. Nah, gitu ya. Nah, baik, yang selanjutnya kita masuk ke apa? Paragraf. Oke, enter. Nah, tag HTML yang selanjutnya ada subscript ya. Subscript ini perintahnya adalah jadi kata yang pertama itu di bawah, lalu kata yang kedua ada di atas gitu ya, seperti itu. Nah, oke, kita langsung coba saja ya. Kita coba saja subscript. Subscript itu sub. Nah, kita enter saja. Nah, di sini misalkan kata-katanya adalah ya sudah, selamat malam saja. Selamat malam. Kita seragamkan saja. Selamat malam. Oke. Nah, yang kedua adalah kebalikannya. Kebalikan dari subscript ya. Kebalikan dari subscript ini adalah superscript. Disingkat sub. Nah, seperti ini. Oke, kita tulis lagi. Selamat malam. Nah, oke, kalau sudah seperti ini kita coba ya, kita save. Nah, kalau kita sudah save, kita masuk lagi ke browser, lalu kita refresh. Nah, seperti ini. Oh, belum ya? Ada kesalahan mungkin. Sebentar. Oh, untuk malamnya kita simpan. Nah, untuk malamnya kita simpan di sini ya, di setelah penutup ini sub. Nah, selamat malam. Selamat malam. Nah, seperti itu ya. Kita coba, kita save dulu. Kita save. Oke. Langsung kita masuk, cari refresh lagi. Nah, seperti ini ya. Yang pertama, selamatnya ada di bawah dan malamnya ada di atas. Yang kedua, selamatnya ada di atas dan malamnya ada di bawah. Ya. Nah, baik, kita masuk ke perintah yang selanjutnya ya. Perintah yang selanjutnya ini adalah, nah, perintah yang selanjutnya adalah font ya. Font ini bisa untuk mengubah gaya suatu huruf ya, gaya suatu huruf ataupun warna dari suatu huruf ataupun ukuran dari suatu huruf ya. Misalkan kita coba di sini, kita langsung paste lagi, lalu kita buat font. Oke. Nah, di font ini sebelum ditutup ya, ada yang namanya atribut. Atribut ini adalah untuk mengubah misalkan warna dari fontnya. Ya, kita lihat, kita sebelum tutup kita, nah jadi sebelum kurung tutup di sini ya, kita spasi dulu, kita tambahkan misalkan color.
Kita tulis color. Nah, kita tambahkan color. Nah, kalau sudah kita tambahkan color, sini misalkan kita blue ya. Untuk warna sendiri atau color ini ada beberapa macam ya, atau banyak ya, banyak variannya gitu. Bisa dicek di Google untuk apa namanya, kodenya ya, kode warnanya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa buat lagi, misalkan atribut yang selanjutnya itu size, ukurannya kita buat 10 saja misalkan. Nah, oke. Nah, yang selanjutnya kita bikin lagi, kalau misalkan mau mengubah gaya hurufnya, gunakan face. Ya, face di sini masukkan apa? Robotik misalkan. Robotik. Ada nggak robotik? Nah, kalau sudah seperti ini kita save dulu ya. Kalau nggak salah robotik ini ada ya. Kalau tidak ada kita nanti ganti lagi. Save. Kita masuk ke biasa browsernya. Kita refresh di sini. Nggak muncul ya. Mungkin ini nggak ada kali ya. Kita Times New Roman deh. Times New Roman aja deh. Times New Roman deh. Kita save lagi. License. Kita save lagi. Nah, kalau sudah save, kita masuk lagi, kita refresh. Masih belum muncul, mungkin ada kesalahannya. Kita lihat lagi. Nah, paragrafnya kita simpan di sini ya. Nah, kita belum memasukkan tulisannya ternyata. Selamat malam. Nah, seperti ini ya. Jadi font dulu, font, terus bisa atributnya, font, atribut, gitu kan. Terus paragraf. Nah, lalu di sini simpan selamat malam. Oke, kita masuk ke save. Oke, kita save. Kita buka lagi, kita refresh. Nah, seperti ini ya. Gitu kan. Tadi ininya Times New Roman, size-nya 10. Colornya blue, sesuai ya. Nah, atau kita coba di sini robotik, coba robotik. Save, kita masuk. Oh, ternyata robotik nggak ada ya. Atau mungkin bisa dilihat di apa namanya? Di Microsoft Word ya. Di situ juga ada banyak macam-macam style dari hurufnya ya. Kita Times New Roman aja. Kita save. Oke. Nah, mungkin seperti itu ya untuk pengenalan tag HTML tadi di di bagian yang modifikasi teks ya. Modifikasi teks itu yang ini. Ya, yang dari huruf tebal, yang tadi ya, yang modifikasi teks yang ini nih. Nah, yang huruf tebal, huruf miring, yang ini nih. Bold, italic, underline, terus ada pre-formatted text, terus ada header 1, header 2, header 3, terus ada
subscript sama superscript ya. Nah, oke, selanjutnya akan dilanjutkan di video yang selanjutnya ya. Kita akan berlanjut ke video yang kedua ya. Video tugas yang kedua yaitu masih tentang tag HTML namun di bagian link dan bagian gambar, satu lagi sama formatting ya. Nah, baik, langsung kita masuk saja ya. Kita ke share screen dulu. Nah, seperti biasa kita masuk ke XAMPP. Jangan lupa ininya ya. Nah, ininya start dulu. Kalau sudah hijau ini berjalan. Oke, langsung kita masuk ke Sublime Text-nya. Nah, ini kan yang tadi ya. Kita bikin new file aja ya. Kita bikin new file. Di sini kita save dulu. Ini close aja lah. Jadi kita save dulu. Save as. Nah, file name-nya ini sudah di folder saya yang tadi ya, yang awal. Kita namakan alpro 2 saja ya, alpro 2 .html. Nah, oke, kita save ya. Oke, langsung kita masuk seperti biasa. Kita buat HTML. Nah, klik. Nah, langsung aja ya. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke bagian yang apa? Link ya. Sekarang kita masuk ke bagian link. Nah, jadi nanti di dalam apa namanya website atau halaman ya, kita bisa memunculkan perintah untuk memunculkan link ya, link untuk web ya, link untuk web yang lain. Nah, contohnya seperti ini. Kita langsung saja kita ke title dulu, judul dulu. Judulnya misalkan tugas alpro kedua. Oke. Nah, setelah kita masuk ke title, kita langsung masuk ke body ya. Body, enter. Nah, untuk yang pertama ini ada tag untuk link. Ini menggunakan huruf A ya. Nah, seperti ini A. Nah, yang ini. Nah, yang ini A. Kita langsung enter saja. Nah, di sini atributnya ada href dan ada target ya. Nah, sekarang kita menggunakan href dulu ya. Kita masukkan aja di sini youtube.com misalkan. youtube.com. Ya. Nah, setelah itu kita geser ke sini. Nah, nanti di sana kita kasih judul. Misalkan judulnya di sana adalah video misalkan. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, seperti biasa kita save. Oke. Kita save. Kita coba dulu. Kita coba dulu buka program ini. Oke, kita masuk. Biasa, kita masukkan localhost / tadi nama foldernya Rizal / alpro 2.html. Nah, gitu ya. Betul nggak?
alpro2.html. Oke, langsung kita enter. Nah, di sini akan muncul ya. Nah, akan muncul link. Nah, kalau misalkan ada link, ini tanda panahnya akan berubah menjadi tanda, nah sini bentuknya tangan ya. Nah, kita klik object not found. Oh, kesalahannya ada di sini. Kita tidak menggunakan HTTPS, lupa. HTTPS. Nah, HTTPS /youtube.com. Oke, kita save lagi. Save. Kita masuk lagi. Not found ya. Coba kita ulang. Lokal. Terus, nah ini. Nah, ini sudah ada. Nah, ini akan langsung masuk ke YouTube ya. Nah, ini akan langsung masuk ke YouTube. Nah, itu untuk perintah memunculkan link ya. Nah, yang kedua kita, oke, ini kita back dulu. Oke. Nah, yang kedua kita bisa membuat apa namanya? Link, tapi ketika kita klik link lah ya, dia akan berubah tabnya ya. Jadi kalau tadi kan refresh halamannya. Nah, ini jadi kita masuk ke halaman yang baru. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Nah, kita buat dulu di sini BR ya. BR ini adalah untuk membuat baris baru. Nah, kita enter. BR. Oke. Kita buat lagi seperti tadi. A. Enter. Href. Kita samakan saja linknya ya. https://youtube.com. Paste aja langsung sini. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita masukkan atribut lagi ya di sini. Atribut di sini kita masukkan target. Nah, oke. Nah, kalau sudah masukkan target, kita masukkan underscore blank. Nah, blank ini adalah untuk nanti ya mengganti atau kita masuk ke halaman baru ya. Oke, kita save dulu yang ini. Save. Langsung kita coba di browsernya. Oke, kita refresh dulu. Masih belum muncul ya. Coba kita buka lagi. Kita buka baru. Lokal. Nah, tugas Alpro. Oke. Masih belum muncul ya. Coba kita ulangi. Mungkin ada kesalahan. BR. Sudah, oke. Oh, di sininya kita belum tulis ya, teman-teman. Kita belum tulis di sininya. Kita tulis judulnya ya, belum kita tulis judulnya. Video dengan link
video dengan beda tab. Nah, seperti ini ya. Jadi kesalahannya ada di sini, tadi belum dikasih judul. Kita save. Oke, kita save. Kita masuk lagi ke Opera Mini. Kita refresh. Nah, sekarang sudah muncul. Nah, ketika ini diklik, maka akan muncul di sini ya. Berubah tabnya dia. Beda tab. Nah, seperti itu. Kalau ini kan hanya merefresh. Gitu. Hanya merefresh yang ini, halaman yang ini. Kalau yang tadi yang ini beda tab. Nah, itu ya. Oke. Sip. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke gambar ya, teman-teman. Kita masukkan tag yang bagian gambar atau image, IMG. Nah, sebelum masuk ke image, kita masukkan dulu gambarnya ya ke folder yang, nah, kita udah download picture dokumen sini ya, dokumen mana ya, download. Nah, ini nih yang kita copy dulu, copy, kita masuk ke biasa Windows, disk C, masuk ke XAMPP, masuk ke mana, htdocs mana htdocs. Nah, htdocs, lalu masuk ke folder Rizal. Nah, di sini kita tinggal paste aja. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita minimize, coba kita langsung munculkan. Oke, kita langsung munculkan di sini. Ya, seperti biasa, kurung buka IMG. Oke. SRC, kita masukkan tadi nama ininya ya. Nama, nah ini, nah, kita ganti dulu namanya. Rename. Teknik industri, kita satukan aja kayak gini ya. Teknik industri. Oke, ini filenya JPG. Nah, kita masukkan di sini tadi teknik industri .jpg. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu kita masuk ke ukurannya ya. Atribut kita spasi. Nah, ukurannya kita kasih berapa? Kita kasih 50 deh. 50 lebarnya, terus tingginya, heightnya juga 50 deh. Oh iya, yang ini belum dikasih BR ya. Kasih dulu BR. Oke, nah seperti itu. Nah, sekarang kita coba. Biasa save dulu. Masuk ke browser, refresh. Nah, ini sudah masuk ya. Ini gambarnya. Kayaknya terlalu kecil. Kita ubah mungkin ke berapa? 200 mungkin. 100. Terlalu kecil ya. Save. Kita buka lagi. Kita refresh. Nah, lumayan gede kan? Gitu. Nah, itu untuk memunculkan gambar ya. Nah, yang selanjutnya ada lagi tag yang selanjutnya adalah apa? Di bagian formatting ya. Nah, formatting ini
misalkan kita mau memunculkan seperti apa ya, daftar ya, mungkin daftar ya. Coba kita munculkan. Nah, untuk memunculkan apa namanya, daftar ini kita bisa menggunakan OL dan UL. Ya, untuk OL itu menggunakan angka yang tersusun, gitu kan, angka yang tersusun. Nah, untuk UL ini digunakan untuk titik ya, gitu ya. UL ini titik ya, gitu. Nah, langsung kita coba yang UL dulu deh. UL. Oke, enter. Ini sudah ada, kita enter lagi. Nah, di sini kita masukkan list. Nah, perintah li atau list. Oke, enter list. Lalu setelah list kita masukkan apa saja yang ingin kita masukkan. Misalkan nama-nama yang tersusun aja ya. Amar misalkan. Amar. Nah, setelah itu enter lagi. List lagi, enter. Misalkan yang kedua B. Bagus misalkan. Oke. Kita enter lagi. Yang ketiga kita sampai 3 aja deh ya. Kita sampai 3 aja. C misalkan Caca. Gitu kan. LI kita enter dulu yang ini. LI kita enter dulu Caca. Nah, oke. Seperti ini ya. Nah, kita save dulu biasa. Save. Langsung kita coba ke Opera Mini, kita refresh. Nah, seperti ini ya. Ini akan memunculkan apa namanya? Bagian yang seperti ini, titik ya. Daftar tapi menggunakan titik. Nah, yang selanjutnya ada kita gunakan yang OL. Nah, kita gunakan yang OL. OL ini OL. Bisa huruf bisa angka ya OL ini. OL. Nah, kalau OL menggunakan di sininya atributnya type. Type menggunakan 1 misalnya. Ya. Oke, menggunakan 1. Lalu kita enter di bagian sini ya. Oke. Setelah itu kita biasa masukkan list lagi. LI. List. Misalkan ya udah kita masukkan lagi aja sama Amar. Oke, LI. LI itu list ya. Itu daftar. Kita masukkan lagi yang kedua tadi Bagus. Oke, yang ketiga kita masukkan lagi LI. LI Bagus. Kedua Caca. Oke. Oke, kita save dulu. Nah, kita save. Lalu kita masuk ke sini ya. Refresh. Nah, ini kan sudah muncul ya. Seperti ini. Kita memunculkan angka ya. Angka yang tersusun seperti itu.
Nah, baik, mungkin seperti itu saja penjelasan untuk bagian tag HTML, bagian font, bagian link, ya, maaf, gambar dan bagian formatting. Sebetulnya masih banyak lagi sih, cuma itu yang bisa saya jelaskan ya. Masih ada tag-tag yang lain untuk formatting ya, mungkin seperti mungkin image gitu kan. Image juga seperti tadi ada yang ditambahkan tingginya, terus ada lebarnya, terus ada namanya juga, terus ada border, bisa menambahkan border, terus seperti link tadi gitu kan. Ya, mungkin seperti itu saja ya. Terima kasih eh, untuk teman-teman yang sudah menonton. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.